Halo semua, selamat datang di Ruby's Room. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah pengalaman buruk yang terjadi sudah lama sekali, tahun 2003. Waktu itu gue lagi mancing sama teman gue yang bernama Dana, laki-laki. Kalian pernah dengar kan tentang perairan itu, bahwa perairan itu adalah salah satu tempat tinggal makhluk halus. Perairan misalnya kayak sungai, kali, entah itu kali yang kecil, besar, atau danau, laut, muara, dan sebagainya. Ya, betul, memang. Itu adalah salah satu spot, beberapa spot yang disukai makhluk halus sebagai tempat tinggal. Nah, ini ceritanya waktu itu gue sama Dana mancing di sebuah kali di belakang rumah. Jadi di belakang komplek kami ini ada kali gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah hari Minggu. Jadi si Dana ini kan ngajak mancing di belakang. Waktu itu jam 9 pagi kami berangkat ke lokasi. Pas di lokasi itu kami mancing sekitar 3 jam. Dari jam 9, gue inget banget, jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, si Dana ini dia dapat 3 ekor ikan betok, sedangkan gue nggak dapat apa-apa waktu itu. Kesel banget sih hawanya. Waktu itu cuacanya juga panas banget, jadi ya udah panas kesel lagi hawanya. Singkat cerita, setelah 3 jam mancing kami pulang ke rumah. Pas besokan harinya gue ngerasa pas jam 12 siang ini pakai kamera depan, jadi kanan kelihatan kiri, kiri kelihatan kanan. Jadi sini nih rasanya tuh kayak ada yang menekan, ada yang kayak ada yang nyolok gini di sini. Itu pas jam 12 siang sakit banget rasanya. Waktu itu gue masih SD. Saking sakitnya nggak tahan, gue itu sampai nangis waktu itu. Terus kemudian satu jam kemudian lah ya, tepat jam 1 siang, itu sakitnya sembuh. Dan betul-betul sembuh kayak nggak ada apa-apa. Besokannya jam 12 siang lagi, jam 12 siang itu mulai lagi. Sakitnya itu kayak benar-benar ada yang nyolok nih, kayak ada jari yang nyolok mata gue di sini. Sakit banget, dan gue nangis lagi. Anehnya jam 1 itu berhenti lagi, sembuh penyakitnya. Nah, besokan harinya lagi gue ngeliat jam, kemudian gue kayak dalam hati ngerasa gini, waduh sebentar lagi jam 12, kayaknya bakal sakit lagi nih mata. Dan betulan waktu itu mata gue sakit lagi tepat jam 12 siang. Nih di sini sakit banget. Kemudian jam 1 itu gue udah ngerasa kayak wah bentar lagi jam 1 ini bakal sembuh, gue ngerasa gitu. Dan itu benar kejadian, dan mata gue benar-benar sembuh tepat jam 1. Aneh tapi nyata. Dan itu kejadiannya berulang-ulang, kalau nggak salah 10 hari. Yang gue ingat 1,5 minggu lah, 10 hari kayaknya, tepat 10 hari. Nah itu mama gue ngelihat gue tuh kayak nganggap gue cengeng banget, nangis gitu. Dia nggak tahu sakitnya tuh bener-bener yang luar biasa, dan dia pun nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dan kalau nggak salah pas sakit hari ke-4 itu ada teman mama yang kebetulan datang, ketiga atau keempat ya pokoknya itulah, ada main ke rumah gitu kan. Ngelihat gue lagi nangis, dia tanya kenapa, gue bilang mata gue sakit. Habis itu dia kayak nggak, pokoknya dia ngelihat gue nangis lah, ini kok nangis gitu, nangis sendiri karena waktu itu gue juga sendirian di rumah, dan mama itu lagi pergi. Pas mama pulang sama dia gitu. Nah pas sampai 10 hari ke-10 itu sembuh gitu kan,
Pertama gue kayak yang merasa aneh dengan sakit ini, tapi gue nggak terlalu peduli gitu, karena saat itu gue belum ngerti kayak gini-ginian gitu. Setelah gue udah mulai paham tentang hal gaib, hal supranatural, oh ternyata gue saat itu kesambet. Kesambet itu mungkin buat kalian yang nggak ngerti, kesambet itu kayak semacam sakit di jam-jam tertentu. Kesambet sama kesurupan beda ya. Kalau kesambet itu kayak yang kalian tuh disakitin, atau mungkin punggung terasa berat, kepala berat dan sebagainya gitu. Itu karena ulah makhluk halus. Saat itu gue nggak tahu makhluk apa yang bentuknya seperti apa yang ngejahatin gue, karena gue masih kecil, belum bisa buka mata batin gitu, belum ngerti gitu-gituan juga gitu. Buat kalian yang sensitif, sebaiknya kalian jangan datang ke tempat muara. Muara itu pertemuan dua air, maksudnya misalnya pertemuan antara sungai sama laut. Nah, di muara itu banyak sekali kerajaan. Itu energinya kuat banget, energinya yang bikin orang bisa kesambet, kerasukan dan sebagainya. Sebaiknya buat kalian yang sensitif dan nggak bisa menghandle gitu kan, nggak bisa ngobatin diri sendiri, jangan main-main ke muara deh. Kalau nggak terpaksa banget gitu, jauhin area itu. Biasanya kalau orang kesambet atau kerasukan itu dia setelah melakukan hal terlarang, misalnya kayak kencing sembarangan, ngomong kasar dan sebagainya. Tapi waktu itu gue ingat banget, waktu kecil itu, waktu kejadian itu gue nggak melakukan hal seperti itu gitu. Pokoknya apa yang dibenci makhluk halus gue nggak ada melakukan deh. Kayaknya memang dasarnya aja mereka itu jahat, yang nyerang gue itu jahat. Ngomong-ngomong soal pancing memancing, di sekitar rumah gue itu ada kepercayaan, ada mitos gitu kan. Jadi kalau misalnya seseorang lagi mancing gitu, pantang dilangkahin pancingannya, nggak boleh dilangkahin gitu. Kalau misalnya udah terlanjur dilangkahin, harus langkahin balik lagi gitu. Kalau enggak, nanti nggak dapat ikan katanya. Itu mitosnya di sekitar sini. Ya kalian mau percaya mau enggak ya terserah gitu kan. Tapi kalau gue sendiri sih ya nggak ada sih, nggak percaya, karena itu nggak bisa dijelaskan gitu kenapa kalau itu dilangkahin. Dan ada juga mitos, misalnya kalian dapat ikan betok atau gabus, itu tiup dulu matanya. Kalau misalnya dia kedip, berarti itu ikan jadi-jadian. Sebaiknya dilepasin aja, dibuang lagi, karena nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditakutkan gitu. Takutnya terjadi hal buruk, misalnya kayak bencana atau musibah, atau mungkin kerasukan, kesambet dan sebagainya. Gua sendiri sih tentang itu karena belum pernah ngalamin, jadi ya entahlah gitu. Kalau kalian yang nggak tahu ikan betok itu apa, di beberapa tempat disebutnya ikan betik. Seperti ini bentuknya. Nah, kalau ikan gabus itu di beberapa tempat ada juga disebutnya ikan kutuk. Bentuknya kayak gini. Sebenarnya dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga sikap, harus menjaga perkataan gitu kan. Karena yang namanya makhluk halus itu kan banyak sekali, jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Dan mereka tinggal itu di mana-mana, dari sungai, muara, ya pokoknya di mana-mana lah ada ya. Nggak cuma di perairan doang sih, ya di gunung, di pohon, di batu, di mana-mana ada. Sekian cerita dari gua kali ini. Gua akan cerita lagi yang lainnya yang lebih seru, yang lebih menegangkan. Masih banyak sih pengalaman gue yang aneh-aneh waktu kecil. Ya udah deh, nanti gue cerita di lain kesempatan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung channel gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.